semuanya, perkenalkan saya Tiara Zahra Oktavia dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NPM 25043010139. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik maupun media sosial yang sudah saya temukan. Jadi pantau terus videonya ya. Kesalahan kalimat pertama yang saya temukan adalah Wudlu Putra. Kalimat ini saya temukan di gedung UPN Veteran Jawa Timur, tepatnya gedung Twin Tower. Kesalahan kalimat ini terjadi karena terdapat kata tidak baku di dalam kalimat tersebut, tepatnya pada kata Wudlu, yang dimana kata bakunya seharusnya tertulis WUDU tanpa huruf H dan juga L. Sehingga perbaikan tulisan dari kalimat tersebut adalah Wudhu Putra. Kalimat tersebut akan lebih baik lagi jika penulisan huruf kapital hanya terdapat di awal kalimat seperti huruf W saja, sehingga penulisan yang benar adalah seperti ini. Kesalahan tersebut terjadi karena masih banyak masyarakat Indonesia yang terpengaruh oleh penggunaan ejaan bahasa Arab, yang dimana jika penulisan wudhu di bahasa Arab adalah sebagai berikut. Masih banyak masyarakat Indonesia yang mengartikan bahwa penulisan wudhu di Indonesia ini sama seperti penulisan lisan di bahasa Arab itu sendiri. Saya pribadi kurang setuju dengan adanya kesalahan penulisan di kata wudhu, karena selain tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata penulisan wudhu tersebut juga susah untuk diucapkan di kehidupan sehari-hari. Kesalahan kedua, saya menemukan penulisan wastafel. Penulisan ini saya temukan di rumah makan Kayune, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Penulisan ini dikatakan salah karena tidak sesuai dengan ejaan baku, yang dimana ejaan baku dari penulisan wastafel adalah wastafel menggunakan huruf F, bukan menggunakan huruf V. Selain itu, kesalahan ini menggunakan huruf kapital di semua hurufnya. Sebenarnya huruf kapital cukup digunakan di awal kata, yaitu di huruf W saja. Menurut saya, kesalahan ini terjadi karena masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap remeh mengenai penggunaan huruf F dan juga V di kehidupan sehari-hari. Meskipun terdengar sama, namun jika kita lihat dan juga kita teliti, bisa saja membuat kalimat atau kata tersebut menjadi tidak baku. Selain itu, masyarakat juga masih sering menggunakan semua huruf bercetak kapital di kehidupan sehari-hari karena mereka ingin tulisan tersebut terlihat jelas oleh para pendatang ataupun pembaca. Saya sendiri setuju dan tidak setuju dengan adanya kesalahan penulisan wastafel di restoran ini. Saya setuju dengan penulisan wastafel menggunakan huruf kapital di restoran ini karena dapat memudahkan para pengunjung untuk melihat posisi wastafel ini tuh berada di mana. Karena posisinya restoran tersebut itu dikelilingi oleh tanaman-tanaman hijau yang sangat lebat, sehingga dapat menyusahkan para pengunjung untuk melihat wastafel itu berada di mana. Dengan adanya penulisan wastafel menggunakan huruf kapital ini sedikit memudahkan para pengunjung untuk melihat posisi wastafel ini berada di mana. Setelah itu, saya kurang setuju dengan penggunaan huruf V di dalam penulisan wastafel. Selain tidak baku, saya juga kurang setuju karena jika hal itu dinormalisasikan, maka tidak akan ada gunanya diciptakan huruf F dan juga V di kehidupan kita ini. Yang ketiga, saya menemukan kesalahan pada produk masker. Pada produk ini, saya menemukan 3 kesalahan, yaitu yang pertama ada pada kalimat non-medis, yang dimana seharusnya kalimat non-medis ini tidak dipisah, sehingga penulisan yang benar adalah seperti berikut. Yang kedua, ada pada penulisan angka 3, yang dimana seharusnya sesuai PUBI, penulisan angka 3 menggunakan huruf, sehingga penulisan yang benar seharusnya TIGA, seperti berikut. Yang ketiga adalah kesalahan penulisan 50 pieces. Seharusnya tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti 50 buah atau 50 lembar. Menurut saya, kesalahan ini terjadi karena adanya kebiasaan desain yang menggunakan huruf kapital di semua kata dan juga penggunaan
kata tidak baku di desainnya. Hal ini terjadi supaya para pembeli dan juga para pembaca itu tertarik dengan produk tersebut dan juga lebih mudah untuk membaca penulisan yang ada di dalam desain tersebut. Saya pribadi kurang setuju dengan adanya kesalahan penulisan di kotak masker ini, karena menurut saya jika penulisan yang ada di kotak masker ini ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, akan lebih menarik dan juga lebih terlihat rapih di desain produk ini. Yang keempat, saya menemukan kesalahan penulisan es coklat mantap. Kesalahan ini saya temukan di depan rumah makan ayam geprek Bucoy, Rungkut Asri. Kesalahan ini terdapat pada kata coklat yang seharusnya tertulis huruf E di tengah-tengahnya, sehingga penulisan yang benar adalah seperti berikut. Es coklat mantap. Menurut saya, kesalahan tersebut terjadi karena adanya penggunaan kata coklat di kehidupan sehari-hari yang tanpa menggunakan huruf E, sehingga masih banyak masyarakat yang mengira bahwa penulisan coklat itu tidak menggunakan huruf E, cukup coklat saja. Saya pribadi kurang setuju dengan adanya kesalahan penulisan kata coklat pada kalimat es coklat mantap. Karena menurut saya, jika kata coklat tersebut diganti dengan kata coklat, itu lebih menarik perhatian para pembeli untuk membeli produk tersebut dan juga dapat dilihat para pengunjung itu, wah lebih rapih seperti itu.